Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah, Masya Allah. Kita masih dalam tema yaitu waspada dengan apa yang engkau tuduhkan. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Azhari Nasution. Ini dokter nih insya Allah benar. Masya Allah. Amin, Amin. amin. Wah, doanya Allahumma cakep salli nih bulan Muhammad. Ramadan. Salli Muhammad. Amin. Baik, guru, mohon ilmunya guru. Khususon yang tuduhan-tuduhan ini sekarang mulai juga bergentayangan di media-media sosial gitu ya. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang ada di studio, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka itu manusiawi. Dr. Uthman Najati, salah seorang psikolog muslim asal negeri piramid, ya, dalam Al-Quran wa ilmun nafas, itu dia katakan prasangka itu sesuatu yang fitrah saja. Jadi semua orang punya prasangka. Tetapi ketika kemudian kita menuduh orang, ini sebenarnya kenapa terjadi tuduhan yang gak baik, fitnah dan lain-lain, itu diawali dengan prasangka. Jadi kata kuncinya, sebelum menuduh, kelola dulu prasangka kita. Bagaimana cara mengelola prasangka itu? Paling tidak ada 5, mudah-mudahan waktunya cukup. 1, sadari bahwa kita tidak lebih baik daripada objek yang ingin kita tuduh. Saya pengen nuduh seseorang fulan atau fulana. Bayangin kalau yang pengen saya tuduh saya tidak lebih baik dari orang itu. Ulama kasih nasihat misalnya seperti Imam Al-Muzani. Kalau dia ketemu sama orang yang lebih muda dari dia, kata Imam Al-Muzani, ini orang pasti dosanya tidak lebih banyak dari saya. Kenapa? Karena kuota umurnya lebih singkat, sementara saya lebih banyak, umur saya lebih tua, mesti dosa saya lebih banyak. Karena saya lebih lama hidup. Ketemu yang lebih tua, ditukar tuh. Kata Imam Al-Muzani, ini orang pasti pahalanya lebih banyak dari saya. Karena ibadahnya tentu sudah lebih lama. Sementara saya seumur jagung hidupnya. Ketemu yang tidak lebih alim, dia bilang, ini orang pasti tidak, ya, saya pasti tidak lebih baik daripada orang ini. Meski menurut Al-Muzani orang ini tidak lebih alim daripada dia. Kenapa? Orang ini tidak lebih alim tapi kalau dia berbuat dosa karena ketidaktahuannya. Tapi saya boleh jadi lebih alim daripada orang itu, tapi kalau saya berbuat dosa double dosanya. Karena saya berbuat dosa di saat yang sama saya tahu dosa itu apa dan kenapa itu dilarang sama agama. Jadi yang begini-gini ini dinasehati sama ulama. Jadi yang pertama, mengelola prasangka itu adalah membayangkan bahwa objek yang ingin kita tuduh, orang yang ingin kita tuduh, itu sebenarnya kita nggak lebih baik daripada orang itu. Ibu-ibu, Bu, masih hidup? Ya, kita lanjut pemirsa. Yang kedua, bayangkan juga, ini penting ya, yang kedua tips ini, munculkan kalau ada 1000 alasan supaya kita berprasangka buruk sama orang, lalu ada 1 alasan untuk berprasangka baik, hilangkan yang 1000, ambil yang 1. Kalau ada 1000 alasan memberi kesempatan kepada kita untuk berprasangka buruk sama orang, lalu ada 1 alasan saja untuk berprasangka baik sama orang itu, ambil 1-nya, prioritaskan husnuzonnya, buang 1000-nya. Bu, Ibu kalau ada yang 1000 sama yang 1 ambil yang mana? 1000. Buang 1000-nya, ambil 1-nya. Masya Allah. Kata Tuan Syekh Al-Ghazali mendidik rohani kita. Kalau ada orang yang berbuat sesuatu yang gak sesuai sama ekspektasi kita, harapan kita. Munculkan 40 alasan sampai benar-benar kita memaklumi kesalahan itu. Misal, ibu ketemu sama temen tetangga di pasar. Mau beli makanan buat berbuka, masak ntar sore. Kenal tetangga deket kok gak negur ketemu di pasar. Pernah Bu? Itu pemirsa kata Imam Al-Ghazali, munculkan 40 alasan. 1, boleh jadi dia gak ngelihat saya. 2, boleh jadi ngelihat tapi dia sibuk. Boleh jadi dia fokus nawar cabai, bawang, jadi gak sempat negur kita. Munculkan sampai 40 alasan sehingga gak ada celah kita buat berprasangka buruk sama orang itu, menuduh orang itu. Wah, ini dahsyat sekali.
Indah sekali Imam Al-Ghazali ini. Dokter ruhani buat kita. Yang ketiga, ini penting juga. Kalau yang kita tuduh itu memang terbukti. Kita misalnya menuduh seseorang itu berbuat yang gak baik. Dan ternyata emang terbukti. Ini orang tukang bohong nih, kita tuduh. Ternyata emang terbukti faktanya dia tukang bohong. Sama partner bisnis, bohongin orang mulu, gak tepat janji dan lain-lain. Kalaupun terbukti, maka tips yang ketiga, nasihati dia dengan cara yang bijak. Jadi nasihat itu baik, tapi perlu cara yang baik. Jangan sampai niat kita baik, tapi caranya nggak baik, hasilnya nggak baik. Yang pertama, an-nasih fin nasihah, ikhlas memberi nasihat. Karena ternyata ada orang yang ngasih nasihat niatnya nggak ikhlas, justru buat mencemari nama baik kita. Makhluk yang pertama memberi nasihat kepada manusia adalah iblis laknatullah alaih. Dia katakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Hai Adam dan Hawa, makan saja pohon terlarang ini. Saya ini pemberi nasihat kalian di sini, pejabat teras di surga yang lebih senior. Makan saja, dengar omongan saya. Kalau kalian makan, kenapa Tuhan larang kalian makan? Karena antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Tuhan gak mau kalian jadi malaikat atau kekal di surga. Makan saja. Makanlah Sayyidah Hawa dan Nabi Adam. Apa yang terjadi? Dideportasi dari surga. Gara-gara nasihatnya iblis. Jadi ternyata tidak semua orang yang memberi nasihat itu ikhlas. Contohnya iblis. Ar-rifqu wal layyin, harus lemah lembut kasih nasihat. Ada orang ya demo di depan istananya Khalifah Harun al-Rashid, memaki-maki Khalifah Harun al-Rashid. Kata Khalifah Harun al-Rashid, hei yang mendemo saya, tahukah kamu ada orang yang diperintahkan sama Tuhan untuk mendemo seorang pemimpin yang lebih zalim daripada saya, dan orang yang mendemo itu tidak lebih bagus daripada kalian. Siapa mereka? Nabi Musa dan Harun. Pemimpin itu adalah Fir'aun. Fir'aun lebih buruk dari saya, Musa dan Harun lebih soleh daripada Anda, tapi Musa dan Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun tidak memaki-maki Fir'aun. Sementara kalian siapa? Bukan Nabi. Kenapa maki-maki saya? Tuduh-tuduh saya dengan sumpah serapah, kebun binatang dan lain-lain. Nah ini adab memberi nasihat. Apalagi jangan di depan umum, sembunyi-sembunyi. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang kasih nasihat sama saya di depan umum, jangan salahkan saya kalau saya tidak mengindahkan nasihatnya. Karena dia sudah mengkritik saya di depan orang. Itu artinya dia sebenarnya bukan memberi nasihat, tapi mencemarkan nama baik saya. Jadi banyak sekali. Yang keempat, bagaimana mengelola prasangka ini? Mengelola prasangka ini jangan tajassus. Dia sudah terbukti salah, tapi jangan dikorek-korek lagi kesalahannya yang lain-lain. Yang gak ada babnya. Oh iya emang pantas dia begitu. Kemarin aja panjang babnya. Jangan. Cukup di bab itu. Jangan tajassus. Jangan dikepoin lagi kesalahannya. Jangan dikorek-korek lagi. Yang kelima, kalaulah memang dia harus mendapatkan hukuman sosial dan lain-lain, bersikaplah secara wajar, jangan terlalu berlebihan menghakiminya. Bayangkan kalau kita berada di posisinya. Ini namanya bersikap ihsan. Ihsan kepada Allah itu membayangkan bahwa Allah melihat kita, tapi ihsan kepada manusia membayangkan bahwa manusia itu adalah kita. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa mengelola prasangka yang baik sehingga tidak gampang menuduh. Masya Allah, akan lebih Insya Allah. bijaksana pastinya nanti guru ya. Dan termasuk aku nih terus belajar untuk berusaha untuk tidak menuduh kepada orang lain ya. Sehingga akhirnya kita akan bijaksana. Dan baik, sesaat lagi kita akan ngaji yuk. Jadi siapkan Al-Quran ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita.